Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
perintah buat perintah kepada Allah. Perlu kita ketahui ketaatan kepada Allah bisa dikelompokkan dalam berbagai kelompok. Ada ketaatan yang memang itu wajib dalam rangka kita sebagai hamba Allah. Ada yang ketaatan itu sifatnya berfokus pada diri kita. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu puasa. Mendidik kita taat kepada Allah dengan cara berpuasa. Ada yang aneh. Contohnya Nabi Ibrahim disuruh taat kepada Allah dengan menyembelih Ismail. Yang aneh, mengapa Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menyembelih Ismail? Yang aneh, malaikat jin disuruh sujud kepada Adam. Ini aneh juga. Mengapa tidak sujud kepada Allah tapi kepada Nabi Adam? Tidak ahli tafsir takut untuk menerjemahkan sujud itu dengan kemudian sujud. Lalu diubah, maksud sujud adalah penghormatan kepada Allah. Kalau saya tidak sujud ya sujud. Karena apa? Karena ada dipentingkan apakah yang namanya iblis, yang namanya karena apa? Karena apa? Di sini dengan bersujud kepada Allah. Dan bukan masalah sujud Nabi Adam itu ada di artikan hormat. Kita tidak berani mengatakan. Karena memang ada macam-macam taat kepada Allah itu yang mungkin satu sisi memang itu ya sesuai dengan pemikiran kita. Tapi ada yang tidak sesuai. Mengapa Nabi Ibrahim disebut menyembelih putranya? Tidak sesuai. Mengapa iblis malaikat disuruh sujud kepada Allah, bukan kepada Allah? Ini ada yang aneh pula, orang taat, tapi orang ini adalah ahli neraka. Kedua orang tapi yang tidak ceritakan satu saja. Dua orang ini dipanggil oleh Allah, tanya oleh Allah, bagaimana rasanya kamu di neraka? Keduanya menjawab, ya nggak enak ya Allah, nggak nyaman. Masa orang di neraka rasanya enak, rasanya nyaman? Nah, salah satu di antara malaikat, di antara orang tadi, ya sudah, kamu kembali ke neraka. Yang satunya tidak perintahkan itu, tak melainkan dia tetap di situ menunggu keputusan Allah yang lain. Yang ke neraka ini, yang disuruh ke neraka, kembali ke tempat mana dia disiksa. Begitu disuruh maka dia cepat-cepat kembali ke neraka. Ini juga aneh. Masa orang disuruh ke neraka lalu dia cepat. Lalu ditanya oleh Allah, panggil lagi,
Mengapa kamu saya suruh ke neraka, tapi kamu berencana dengan secepat-cepat itu? Maka kata dia, ya Allah, saya tahu dulu saya di dunia ini tidak pernah kepada Engkau. Maka sekarang saatnya ketika Engkau memerintahkan saya taat, walaupun saya harus ke neraka, maka akan saya taat, bahkan saya akan berjalan secepat mungkin. Ini minta apa? Nah, ada yang biasa-biasa mungkin kita tidak terasa, atau mungkin kita tidak tahu kita disuruh apa. Wasabi diamati robbika wasabi. Itu juga perintah Allah. Kita disuruh bertasbih, memuji Allah dan istighfar. Tapi terkadang kita tidak merasakan bahwa kita sedang dalam melaksanakan perintah Allah, atau mungkin bahkan kita tidak tahu itu perintah Tuhan, karena mungkin ini sudah merupakan rutinitas. Tasbih, tahmid, bertasbih. Nah, hadirin jamaah, saya akan mengambil satu saja di antara tiga yang yaitu bertasbih. Jadi bagaimana kita diperintahkan untuk bertahmid, membaca alhamdulillah. Rasulullah mengatakan laisa ahadun ahabba ilaihi minallahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang aku cintai, yang aku sukai, kecuali memuji pada Allah atau memuji pada Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan yang disukai oleh Allah, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Indralika masih tahu oleh karena perbuatan yang saya cintai, yang saya sukai, maka saya mewajibkan saya untuk supaya saya dicintai. Walaisa ahadun ayatullah, dan tidak ada sesuatu pun yang Allah cemburu kepadanya kecuali orang yang mutahmid kepada Allah, orang yang dia membaca alhamdulillah, memuji Allah. Jadi Allah mewajibkan dirinya memang senang supaya dipuji. Bahkan Allah cemburu dengan pujian itu. Mengapa Allah cemburu? Ya kita lihat cara kehidupan kita. Dan akan kemarin bahwa kita itu ya terkadang atau biasanya memang suka memuji, suka memuja apa yang ada di dunia. Ada orang pandai dipuji, ada orang kaya
kepada pemimpinnya. Wah, pemimpin ini tegas, pemimpin ini jujur, pemimpin ini sangat merakyat, dan seterusnya. Begitulah kira-kira makhluk ini memuji sesamanya. Ada yang juga memuji barang-barang yang dihasilkan oleh manusia, memuji kendaraan yang bagus, memuji alat elektronik yang bagus, ya, memuji mesin untuk apa itu ngeprint jempol poin bagus. Kita dalamnya paling gitu ya, akurat dipuji itu. Maka Allah mengatakan, saya cemburu. Mengapa seperti itu dipuji tapi orang tidak mau memuji saya? Tidak banyak orang yang tahu dan sadar bahwa sebenarnya memuji saya adalah suatu perintah dari saya. Tapi kami itu Allah cemburu. Tentu saja mestinya saya yang lebih banyak dipuji oleh manusia. Saya mestinya harus dipuji manusia. Tapi kebanyakan kita yang hanya perintah, hanya sholat, hanya puasa, hanya haji, hanya umroh, memuji kepada Allah hal yang penting. Maka Sang Rasul mengatakan itu di hadis Muslim, ya, mengatakan Allah cemburu. Mengapa semuanya itu saya, tidak banyak orang yang saya. Tapi Allah memang juga menyampaikan dalam ayat-ayatnya. Ketika Rasul telah menyampaikan kepada kita adanya Asmaul Husna, 99 sebutan atau asma Allah yang sebenarnya harus kita ucapkan setiap hari, jaminannya surga. Tapi mungkin tidak banyak orang yang hafal atau orang yang mau mengucapkan Asmaul Husna. Orang mendewa-dewakan ayat kursi, mungkin sebagai jimat, mungkin sebagai obat, mungkin sebagai apa lagi. Istilah dalam ayat kursi itu adalah asma Allah, ya, yang dicantumkan sangat banyak sekali. Makanya apa? Di berbagai ayat kita mengungkapkan keinginannya supaya Allah dipujikan. Itu sah-sah saja. Berbeda kalau saya, kalau kamu memuji saya, ini tidak sah. Apa kapasitas saya? Apa kepandaian saya? Apa kesoyan saya sehingga kok saya mengatakan kamu memuji saya? Itu saya. Tapi Allah itu sah, itu memang harus sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang beriman harus memuji kepada Allah. Kalau tidak, imannya berkurang atau imannya sangat lemah. Maka banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan supaya kita itu memuji Allah. Saya mencatat ada 15-an ini, termasuk misalnya Waila bil Izzah dan bagiku segala kekuatan.
manusia ini lemah, manusia ini tak berdaya. Tapi Allah yang punya kekuatan, Allah yang akan memberikan kekuatan itu kepada makhluknya termasuk manusia. Dengan la haula wala quwwata illa billah. Manusia yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga memuji kepada Allah, bahwa Allah tempat kembali kita, memuji kita tidak kembali ke selain Allah. Termasuk ujian dari bentuk yang seperti itu. Walillahi quwwatu, dan milik Allah kekuatan. Jadi al-izzatu al-quwwatu ada dalam Quran. Walillahi ma fis samawati wal ardh wa ma bainahuma atau wa ma fihinna. Ada ibadah. Segala apa yang di bumi, di langit itu milik Allah. Kalau kita baca itu memuji kepada Allah. Walillahi al-masyriqu wal maghrib. Bagi Allah adalah arah timur dan barat. Itu semua kata kita kumpulkan apa nomor itu. Yang menggambarkan Allah itu adalah apa yang diberikan Al-Quran tadi. Allah mensyariatkan kepada kita lewat sholat dengan memuji Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pujian kepada Allah lewat sholat. Setiap saat kita sholat kita baca memuji kepada Allah. Nah, kalau kita termasuk orang yang memperhatikan perintah Allah tentang pujian kepadanya, dalam pengertian kita sadar bahwa ini adalah disebutkan, ditegaskan dalam Al-Quran, dan juga Rasul juga menambahkan di situ. Maka yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, inilah yang saya maksudkan, ada yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwa Allah itu cemburu dalam hal puji. Orang mungkin akan memuji apa saja yang dianggap itu baik, indah, banyak. Mungkin itu abdul, mungkin itu tanggih, mungkin itu apalagi istilahnya smart misalnya, ada telepon smartphone. Itu pujian manusia terhadap apa yang ada di sini. Mengapa kita sampai melupakan tamu kepada Allah? Padahal lewat sholat kita dididik mengerti Allah itu punya sifat apa saja. Belum lagi Al-Quran kita baca, maka banyak ayat-ayat yang mengarahkan kita ini supaya kita mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala. Ini sangat banyak, dan kalau saya sampaikan di sini itu waktunya tidak akan mencukupi. Makanya yang terpokok adalah saya mengajak pada hari ini, mari kita tingkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam rangka memuji kebesaran, memuji keagungan, memuji kemuliaan, memuji kekuatan Allah atas makhluknya, kebesaran Allah atas makhluknya, hingga yang namanya kiamat itu cukup. Dunia sedunia ini dalam satu genggaman Allah Ta'ala, cukup diremas saja.
Artinya instruksinya akan hancur dengan setara tempat. Waktu kuat Allah mana, waktu besar Allah. Semoga kita ditunjukkan hal-hal yang semestinya kita lakukan, hal-hal yang semestinya sampaikan dengan tujuan yang Allah. Tentu kalau kita bisa melakukan karena ini surah perintah yang tidak menimbulkan persoalan seperti Nabi Ibrahim seperti Muhammad, seperti mereka yang sujud pada tentunya akan sangat menarik di sini tanpa ada konfrontasi, tanpa ada kontradiksi dalam pemikiran kita, dan itu adalah bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan petunjuk atau hidayah dan taufiknya kepada kita mari. Walau dalam hati waswai dan mau dari kita aman Allahu Akbar, Allahu